berkaitan dengan energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan kita untuk melakukan usaha. Nah, di fisika disimbolkan dengan E. Satuan energi adalah joule. Ya, sama seperti usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali bentuk energi, tetapi ada 3 bentuk energi yang utama, yaitu yang pertama adalah energi kinetik. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Selanjutnya adalah energi mekanik. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Untuk pertama ini akan kita coba dulu adalah membahas contoh soal yang berkaitan dengan energi kinetik. Energi kinetik disingkat dengan EK. Ya. Apa itu energi kinetik? Energi yang timbul muncul karena di sini adanya kecepatan. Ya, kecepatan dan massa benda. Kecepatan kita tahu adalah simbolnya V, M simbolnya M, massa simbolnya M, lalu kecepatan itu adalah satuannya meter per second dalam SI, massa adalah kilogram. Sehingga untuk rumusan energi kinetik sendiri adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah rumusan untuk menghitung energi kinetik suatu benda. Jadi kalau benda bergerak ya dengan kecepatan tertentu, memiliki massa tertentu, maka benda tersebut pasti memiliki energi kinetik. Nah, sekarang kita coba sekarang saya membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan energi kinetik. Nah, di sini untuk yang pertama sekali ya, nomor pertama yaitu sebuah mobil memiliki massa 500 kg. Ya, berarti di sini diketahui massa mobil ya itu adalah 500 kg. Melaju dengan kecepatan berarti V ya sama dengan 25 meter per second. Bagaimana satuannya? Satuan kedua besar ini sudah dalam bentuk SI. Selanjutnya di sini apa yang ditanyakan? Hitung kinetik mobil pada kecepatan atau kelajuan tersebut. Nah, berarti yang ditanya adalah EK. Nah, EK. Nah, sekarang kita jawab. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti di sini adalah kita ketahui kecepatan 25 meter per second, maka EK di sini setengah kali 500 dikali dengan 25 kuadrat, sehingga EK-nya sama dengan 156.250 joule. Nah, ini adalah energi kinetik. Sekarang pertanyaan berikutnya dia bilang, apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, ketika mobil direm, maka mobil akan berhenti. Nah, di sini awalnya dia bergerak, berhenti, maka EK akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi. Biasanya kan ada bunyinya tuh ya pada saat mobil ngerem. Jadi di sini pada saat mobil direm,
EK berubah menjadi energi panas, ya, energi panas plus energi bunyi, ya, karena biasanya memang pada saat mobil direm akan menimbulkan bunyi karena adanya gesekan antara rem dengan roda, ya, gesekan antara ban mobil dan jalan, ya. Sudah, itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah mobil Jeep mempunyai energi kinetik sebesar 560.000 Joule. Jika mobil tersebut mempunyai massa sebesar 800 kg, maka kecepatan mobil Jeep tersebut adalah, nah, ini yang diketahui pertama apa? Energi kinetik. Sebenarnya di sini kalau tidak ada penjelasannya pun ya, dikatakan apakah jenis energinya, kita sudah tahu kenapa, karena kecepatan yang ditanyakan adalah kecepatan, otomatis adalah EK, ya. Berapa EK-nya? EK-nya adalah 560.000 Joule, J, ya. Oke, lalu di sini apa lagi diketahui? Yang diketahui adalah massanya, ya, massa benda yaitu 800 kg. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah kecepatan atau V. Nah, kita jawab di sini. Dari rumusan EK diketahui tadi ya, EK adalah, ini bisa kita rombak rumusnya tergantung apa yang diketahui. Nanti biasanya diketahui itu yang ditanyakan ya, misalnya EK seperti contoh nomor 1, ini contoh nomor 2, V-nya ditanya, nanti bisa juga massa ditanya, tergantung dari soalnya, jenis soalnya. Nah, dia minta adalah V-nya. Nah, maka boleh kita kalikan ke sini, ya, setengah, ini kan boleh gini ya, EK sama dengan setengah MV kuadrat kan sama dengan MV kuadrat per 2. Saya rubah bentuknya. Sehingga boleh kita kali silang, gini ya, kita kali silang, maka 2EK sama dengan MV kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan 2EK per M. V kuadrat sama dengan 2EK dibagi dengan M. Nah, ini yang tanyakan kecepatannya kan? Nah, di sini ada unsur kuadrat. Di matematika, untuk menghilangkan unsur kuadrat itu boleh kita hilangkan kuadratnya menjadi akar, berubah jadi akar. Ya, jadi seperti ini. Ini saya hapus. Ya, jadi kita coba di sini kita pindahkan dulu rumusnya tadi, K sama dengan per M sama dengan V kuadrat, atau V kuadrat sama dengan, saya rubah aja lebih enak melihatnya, V sama dengan akar 2EK per M. Nah, M ini semua dalam akar ya, 2EK per M ini semua dalam akar. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung masukkan datanya apa saja. Berarti akar, saya buat besar akarnya, 2 kali 560.000 Joule dibagi dengan M. M-nya adalah 800. Sehingga langsung saya gunakan kalkulator, ya, saya peroleh hasilnya adalah 37,42 meter per second. Nah, seperti ini. Ini nanti boleh, saya biasanya minta 3 angka belakang koma ya. It's okay lah, minimal 2 atau 3, tapi kesepakatan kita biasanya 3. Sebenarnya ibu juga terlalu mempermasalahkan ya, paling tidak ini 2 atau 3 angka sudah memenuhi tingkat ketelitian ya, karena angka di belakang desimal ini adalah berhubungan dengan ketelitian. Nah, itu contoh soal yang kedua ya. Nah, sekarang di sini tadi kan kita ketahui semuanya adalah berhubungan dengan satu kecepatan. Bagaimana kalau misalnya diketahui ada 2 kecepatan? Ya, ada 2 kecepatan di sini ya. Contoh soal nomor 3 ya. Diketahui balok memiliki massa 5 kg meluncur pada permukaan. Berarti
diketahui adalah massa balok itu adalah 5 kg. Meluncur pada permukaan dengan kecepatan 2,5 meter per second kuadrat. Berarti kita asumsikan ini karena pertama kali bergerak V1 ya, V awal gitu, itu adalah 2,5 per second. Selanjutnya di sini ya, beberapa waktu kemudian balok meluncur dengan kecepatan, berarti meluncur lagi dia, berarti asumsinya adalah kecepatan kedua 3,5 meter per second. Berapakah usaha total dikerjakan? Nah, ditanya dia adalah usaha total, berarti kan usaha total itu W. Nah, usaha total karena ini berhubungan dengan benda bergerak, maka W sama dengan EK. Nah, ini kata kuncinya, W sama dengan EK. Jadi usaha itu kan sama dengan energi. Nah, karena di sini ada kecepatan benda, maka usaha itu sama dengan energi kinetik. Nah, kita buat di sini, kita jawab W sama dengan EK. Nah, W sama dengan, masukkan rumusnya. Nah, ini awalnya rumusnya seperti ini ya, setengah mv kuadrat, tapi bisa kita jabarkan sebenarnya ya, karena dia ada dua kecepatan. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini ada di slide saya ya. Jadi ada V akhir kuadrat dikurang V awal kuadrat. Jadi tergantung nanti nilai kecepatannya. Kadang kalau misalnya di soal kenapa cuma 1, biasa dianggap ini V1-nya 0 ya, karena bendanya belum bergerak. Nah, sehingga di sini kita masukkan angkanya. W sama dengan setengah, massanya berapa? 5. Ya, kalikan dengan 3. Ya, ini enggak jelas ya, sebentar saya hapus saja, Ibu pindahkan ya, tidak terlalu jelas di sini ya. Maka di sini ya, agak kecil aja, W sama dengan setengah kali 5 kali 3,5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Ini saya kurung lagi. Nah, sehingga W sama dengan setengah kali 5. Nah, ini kerjakan dulu 3,5 kuadrat, hasilnya berapa? Ya, di sini. Kemudian 2,5 kuadrat hasilnya berapa? Tulis di sini. Sudah? Nah, setelah diproses, maka saya dapatkan hasilnya adalah 15 Joule. Nah, silakan dicek kalian sambil belajar, sambil coba berhitung hasil angka proses hitungan ini apakah benar hasilnya 15 Joule. Jadi 3,5 dikuadratkan, hasilnya dikurangkan dengan 2,5 dikuadratkan. Nah, seperti ini kira-kira untuk contoh soal ya yang energi kinetik. Nah, satu soal lagi ya, tipe soalnya itu adalah contoh soal nomor 7 ya. Misalnya begini ya, soal nomor 7, diketahui ya, bukan ketahui, berapa besar massa suatu benda yang memiliki energi kinetik 100 Joule dan kecepatan 5 meter per second. Maka yang diketahui adalah apa di sini? EK ya. EK-nya adalah 100 Joule. Kecepatannya adalah 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa massanya. Oke, sekarang kita jawab. Massa ya. Oke, ini massanya. Tulis dulu rumusnya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK-nya berapa? 100 Joule. Setengah M diketahui, V-nya 5 kuadrat. Nah, di sini kalau kalian mau banyak cara ya, ini boleh dikerjakan dulu. Ini 5 kuadrat berarti kan 25. Berarti 25 kali M ya, 25 M per 2. Ya. Lalu di sini boleh kita kalikan silang dia ya. Di sini berarti 200 sama dengan
25 M, sehingga massa bendanya adalah 8 kg. Nah, ini massa bendanya. Ya. Jadi ini tipe soal yang apabila massa diketahui. Ya, apabila massa ditanya dan energi kinetik dan kecepatan diketahui. Terima kasih.